Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullihi walau kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan panjang umur kepada kita, memberikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita kembali berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, sebagai hamba yang ditujukan untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau kita merasakan nikmatnya Islam, iman, sehingga kita tahu mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini judul kutum kita adalah ancaman bagi yang membunuh manusia tanpa hak. Beberapa waktu belakang ini kita bisa menyaksikan, mendengar dan melihat beberapa platform media, baik media cetak, elektronik maupun media sosial, banyak sekali terjadi pembunuhan. Yang pertama yang sangat viral sekali pada saat ini adalah pembunuhan yang terjadi di daerah Padang Pariaman, yaitu seorang gadis penjual gorengan yang dibunuh oleh seorang pemuda kampung tetangga mereka sehingga menemui ajalnya, dan sampai sekarang ini masih viral begitu beritanya di media sosial. Ini disebabkan karena hal yang sepele, karena hanya mengikuti hawa nafsu seksual yang tidak begitu bisa dikontrol, diakibatkan pada nilai-nilai agama yang tidak ada pada mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tersebut. Walaupun di dalam agama sudah ditegaskan bahwa pembunuhan itu adalah hal-hal yang sangat membinasakan manusia, tapi hal ini masih sering terjadi karena ini menandakan hari kiamat sudah dekat. Sebagaimana Nabi telah mensinyalir pada 1400 tahun yang lalu dalam hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu agama akan dicabut. Banyak terjadi gempa, waktu menjadi dekat atau cepat, munculnya fitnah-fitnah atau keburukan-keburukan atau musibah-musibah. Banyak terjadinya hars, yaitu pembunuhan-pembunuhan, sehingga harta menjadi banyak sampai melimpah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, membunuh adalah suatu dosa besar yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kabair. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, wala taqulun nafsi lati haramallahu ila bil haq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya melainkan sesuatu alasan yang benar. Surat Al-Isra ayat 33. Bukan sekedar hanya dosa besar, tetapi juga membunuh adalah dosa yang sangat membinasakan, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Nabi juga membicarakan ini dalam hadisnya yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu wasallam. Beliau bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, yang bersih dari zina. Hadis riwayat Bukhari.
dan muslim. Itulah kenapa Allah memberikan ganjaran dosa besar kepada manusia yang membunuh tanpa hak. Ini disebabkan sangat membinasakan manusia yang lain. Sedangkan di dalam agama kita membunuh orang kafir aja itu tidak dibenarkan atau bahkan dosanya sangat besar. Bagaimana dengan membunuh seorang yang muslim? Ini akan lebih besar lagi dosanya, ganjarannya akan lebih berat lagi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtulu mu'ammidan muta'ammidan faj'alahu jahannama khalidina fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'natullah wa azabalahu azaban azima." Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Surat An-Nisa ayat 93. Dari ayat ini ada 5 ancaman yang Allah berikan kepada manusia yang membunuh tanpa hak atau tanpa alasan dibenarkan oleh syariat. Yang pertama, disiksa dari jahanam, kemudian kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknat atau mengutuknya, yakni menjauhkan dari rahmatnya. Allah menyediakan azab yang begitu besar bagi orang yang membunuh tanpa hak. Inilah 5 ancaman bagi pelaku yang membunuh secara tanpa hak. Dan Rasulullah juga memberikan berupa ancaman yang diberikan kepada manusia. Nah, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul membunuh seorang muslim, sungguh Allah menjerumuskan mereka semua di atas wajah mereka di dalam neraka." Itulah ancaman yang Allah berikan, dan Nabi beritahukan kepada kita bahwasanya ada 5 ancaman yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang membunuh tanpa, yaitu membunuh tanpa syariat yang dibenarkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang membunuh dengan secara syariat atau secara hak? Nabi menjelaskan dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, 1 jiwa halal dibunuh dengan sebab membunuh orang lain. Kedua, orang yang sudah menikah yang berzina. Ketiga, orang yang keluar dari agamanya atau agama Islam dan meninggalkan jamaah atau muslimin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah 3 perkara yang dihalalkan untuk dibunuh. Yang pertama, manusia membunuh manusia lain. Yang kedua, orang yang berzina yang sudah menikah itu dibunuh dengan hukuman rajam. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar dari agama Islam atau dengan orang yang kafir, kembali kepada kekafiran. Itulah 3 yang perkara. Tapi Imam Abu Rajab menyampaikan bahwasanya tidak begitu mudahnya manusia melakukan perkara ini. Artinya manusia tidak bisa semena-mena menghakimi 3 perkara tadi, tapi harus melalui penguasa atau hakim yang ditunjuk untuk memutuskan perkara ini. Kenapa hal demikian tidak dibolehkan manusia menhakim sendiri? Karena akan menjadi kekacauan nanti kalau seandainya manusia secara sendiri-sendiri menghukum orang yang 3 perkara tadi. Sehingga diaturlah di dalam agama bahwasanya yang berhak melakukan penghakiman terhadap mereka adalah penguasa atau hakim yang ditunjuk oleh negara. Itulah 5 sebab ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, bahwasanya hari kiamat sudah dekat karena sudah banyak terjadi pembunuhan. Kemudian yang kedua, Allah akan mengancam manusia yang memberikan pembunuhan terhadap manusia yang lain dengan 5 ancaman tadi. Yang ketiga, ini yang terpenting, tingkatkanlah nilai agama terutama kepada anak-anak kita, mulai dari kecil ditanamkan kepada mereka bahwasanya hal yang buruk seperti membunuh adalah dosa yang besar, sehingga sampai besar mereka akan tertanam pada dirinya bahwasanya ini adalah pekerjaan yang tidak baik atau akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang begitu besar, sehingga
akan terjadinya berkurangnya pembunuhan. Mari kita lindungi keluarga kita dari hal-hal yang demikian sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat karena ini adalah suatu pekerjaan yang cukup besar, pekerjaan yang cukup memberikan keburukan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.